Anda pengen kaya tapi caranya efektif, ya maka tugas Anda adalah jangan kerja keras. Loh, What? seriusan? Tonton video ini sampai selesai. Jadi banyak banget teman-teman yang berargumen menganggap bahwa kerja keras adalah kunci kita bisa menjadi kaya raya gitu. Apakah iya? Faktanya adalah banyak orang yang sudah bekerja keras mati-matian pagi siang malam bahkan sampai ke bawah mimpi. Faktanya dan nyatanya belum juga kaya gitu ya. Apakah benar kerja keras menjadikan mereka bisa kaya raya? Sekali lagi belum tentu. Pun juga katakanlah kalau kita melihat bahwa siapa sih orang yang bekerja keras tanpa kerdikan atau mengecilkan profesi mereka yang tiap harinya tuh pergi paginya tuh bebannya diangkat, bangunannya, kulinya, kerjanya, itu kan pasti keras banget gitu hidup gitu ya. Tapi faktanya mereka tidak juga kaya. Artinya kalau Anda melihat bahwa orang yang kerja keras secara ekstra tenaga ternyata tidak membuat mereka menjadi kaya, kayaknya kita perlu sedikit mundur, pit stop, melihat kembali nih, menyusun ulang, bikin strategi ulang, game plan-nya seperti apa agar kita ini benar-benar bisa kaya, tapi caranya efektif. Nah maka kawan-kawan semua, saya sudah menemukan ternyata ada kesamaan di antara orang-orang yang kaya raya, bahkan orang yang kayanya tuh super kaya, dibandingkan orang-orang yang cuman sekedar biasa saja. Ternyata mereka fokus pada 5 poin ini. 5 poin inilah yang perlu Anda perhatikan dan sekali lagi semuanya penting. Apa saja itu? Poin yang pertama kawan-kawan, mereka fokus pada aset, bukan hanya omset. Artinya kalau misalkan mereka menjadikan sebuah bisnis sebagai jalan untuk menjadi kaya raya, mereka nggak cuma mikirin tentang revenue ataupun omset saja, tapi bagaimana mereka memikirkan tentang asetnya. Contohnya, kalau mereka fokus hanya pada omset, mungkin mereka hanya akan fokus berjualan di marketplace. Mereka hanya jualan di Shopee ataupun Tokopedia. Mereka akan meninggalkan website mereka sendiri. Mereka tidak akan membangun database mereka sendiri. Apa yang terjadi ke depannya? Ketika katakanlah marketplace membuat sebuah kebijakan, adminnya, ada fee-nya lumayan besar, mulai mereka ketar-ketir. Karena mereka hanya fokus pada omset saja ketika itu. Maka tugas kita ketika kita fokus pada aset, bukan hanya pada omset, kita mulai berpikir apa aset paling berharga dalam era saat ini. Maka aset paling berharga di era saat ini adalah aset database kita. Apa itu database? Tentang list kita. Apa yang kita miliki dalam email kita, di list email list, apa yang kita miliki di WA kontak kita, itulah yang sangat berharga, yang gak cuma sekedar vanity metrics di follower Instagram, subscriber YouTube ataupun TikTok dan juga Facebook. Maka sekali lagi kalau Anda fokus pada aset beneran aset, maka mulailah bangun database. Ayo sekarang saya nanya ke Anda, berapa database yang Anda miliki di perusahaan? Database emailnya berapa? Database WA-nya berapa? Itu apakah sudah ada? Database pixelnya di Facebook Meta berapa? Kalau Anda belum bisa jawab, artinya Anda belum menyerius itu. Belum menganggap database itu penting. Gak cuma sekedar database. Apa yang penting dalam bisnis, bicara masalah aset, yang paling berharga dalam masalah bisnis di era saat ini adalah brand, kawan-kawan. Banyak orang akhirnya pecah kongsi ketika mereka mempertahankan brand mereka sendiri. Sudah terlalu banyak cerita-cerita di Indonesia yang mereka itu akhirnya demi mempertahankan brandnya melakukan apapun. Kenapa? Karena brand itu mahal dan itu sifatnya intangible asset. Nah maka mulai sekarang Anda gak cuma sekedar jualan hanya fokus pada marketplace-nya. Gak hanya cuma fokus pada produknya, tapi bangun brandnya. Dan ketika Anda menguasai ilmu tentang bangun brand, Anda juga bisa menaikkan margin keuntungan Anda. Karena orang beli bukan soal tentang HPP-nya, tapi tentang value yang diberikan sama brand itu sendiri. Nah maka kalau Anda pengen benar-benar kaya nih ya, dalam kondisi yang cukup efektif, mulai bangun aset, gak cuman mikirin omset. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2 kawan-kawan, mereka hidup untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Artinya mereka punya game plan ya, bahwa hari ini adalah bagian dari part of masa depan gitu kan. Sekarang saya nanya ke Anda, kalau Anda pengen kaya raya, kalau Anda pengen kaya gitu ya, pertanyaan berikutnya adalah berapa angka yang ingin Anda miliki di tabungan Anda? Berapa aset yang ingin Anda miliki secara personal? Berapa aset yang ingin Anda miliki secara perusahaan? Nominalnya berapa? Dari mana saja? Sudah punya belum? Termasuk dalam bisnis. Katakanlah dalam bisnis, berapa omset yang ingin Anda raih dalam sebulan? Berapa yang ingin Anda raih dalam setahun? Belum ada gambaran? Mulai pikirkan, itulah pemikiran jangka panjang.
Maka tugas Anda sebagai seorang pebisnis ataupun business owner katakanlah gitu ya, Anda perlu punya yang namanya financial modeling. Setahun ke depan, 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Mau ngapain teman-teman? Misalkan, saya saat ini punya bisnis ada 41 brand di tahun 2024 gitu ya. Dan saya sudah melihat bagaimana cara saya bekerja dan berbisnis. Rasa-rasanya saya nggak mungkin hanya fokus pada satu brand ataupun perusahaan saja. Saya akan terus menelurkan brand-brand baru. Entah itu lewat jalur bikin sendiri, ya mulai dari nol, full 100% ownership, atau katakanlah jalur akuisisi, di mana saya masuk ke perusahaan orang lain, saya chip in, saya investasi di dalamnya, tentu dengan uang, gitu kan. Nah, ketika saya melihat fenomena yang terjadi dalam brand-brand saya sebelumnya, ternyata untuk bisa mendapatkan 10 miliar pertama setiap bulan, saya butuh waktu 3-4 tahun. Artinya, kalau sekarang 40 brand ini, kan sekali lagi 40 brand ini dimulai nggak langsung tiba-tiba barengan 40. Ada yang baru mulai bulan lalu, ada yang baru mulai 3 bulan lalu. Saya nggak bisa ngebayangin, seandainya nanti setelah 4 tahun ke depan, 3, 4, 5 tahun ke depan, 40 brand ini masing-masing punya omset di angka 10 miliar. Berapa total penghasilan dalam sebulannya? Artinya 40 brand dikali 10 miliar, udah 400 miliar per bulan. Itu kalau dari 40 brand. Faktanya seperti yang saya sampaikan barusan, itu saya sudah memikirkan, ini kayaknya gak mungkin saya cuma mikirin 40 brand doang. Pasti menelurkan brand-brand baru setiap bulan. Bulan depan launching satu brand baru, bulan depannya lagi satu brand baru. Artinya dalam setahun minimal 10 brand akan ada brand baru, benar gak? Makanya nanti bisa jadi 5 tahun ke depan saya sudah gak cuma sekedar punya 40 brand, tapi punya bisa jadi 80 brand, 2 kali lipat. Dan setiap ini berproses menuju ke sana. Nah, saya kawan-kawan sudah memikirkan ke arah itu, jangka panjangnya. Nah, banyak orang hanya fokus pada hari ini saja. Tidak mikirin nanti bulan depan gimana, tahun depan gimana, apalagi sampai 10 tahun ke depan. Bahkan mereka tidak punya strategi marketing yang jelas untuk bisa mengeksekusi omset miliaran. Saya punya 2 kawan-kawan, di mana orang pertama mereka fokusnya hanya pada profitability saja. Pokoknya dashboard keuangan dilihat, ya pokoknya mah jangan sampai boncos gitu ya. Sementara satu orang lagi gak peduli tentang profit, pokoknya gasken bahasanya. Fun fact-nya teman-teman yang menarik adalah dalam kurun waktu berapa tahun, faktanya hari ini orang yang fokus pada profit ternyata omsetnya cuma di angka 10 miliar doang mentok. Sementara orang yang fokus pada growth dan juga revenue, omsetnya sekarang udah nyentuh di angka 80 miliar setiap bulannya. Dengan net profit margin di angka 20%, artinya sudah cukup besar profitability-nya. Ya, pertanyaan saya adalah mana yang benar, mana yang salah? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah dalam bisnis. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah cara main dia. Orang yang fokus pada profit mikirin banget dashboard profitnya, karena hidup untuk jangka pendek. Pokoknya hari ini gue jangan sampai rugi, pokoknya jangan sampai minus, jangan sampai merah, jangan sampai boncos. Sementara orang yang fokus pada pertumbuhan dia melihat nyayurnya kita itu bukan di bulan ini. Nyayurnya kita ada di bulan ke-8. Gak apa-apa bulan 1, 2, 3, 4 boncos gak jadi masalah. Tapi di bulan ke-8 kita akan profit. Itulah pola pikir jangka panjang. Itu pula yang dilakukan secara tidak sadar oleh platform-platform yang sekarang cuan besar di Indonesia. Tiba-tiba mereka melakukan sebuah kebijakan A, B, C, D, terserah mereka. Karena mereka fokus itu. Dulunya gratis ongkir, sekarang sudah mulai tidak ada gratis ongkirnya. Dulunya dipakai gratis, sekarang mulai naikin adminnya. Itu game mereka. Gamenya mereka itu jangka panjang. Ya, dan kita cuma bisa protes, Kang sekarang jualan di MP adminnya gede, Kang sekarang ini nggak bisa memberikan layanan ongkir gratis lagi. Salah siapa? Salah kita, karena kita mikir jangka pendek. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan itu terjadi sama kita? Berarti kita pun harus mikir jangka panjang. Itu poin nomor 2. Jadi kalau Anda pengen kaya, Anda harus berpikir cerdas, gak cuma keras. Artinya apa? Fokus jangka panjang, gak cuma sekedar jangka pendek. Yang ketiga kawan-kawan, berpikirnya strategis bukan teknis. Hari ini saya menjadi referensi untuk belajar copywriting. Orang kalau belajar copywriting, belajarnya ke Kang Dewa. Kalau orang pengen belajar ilmu launching, belajarnya ke Kang Dewa. Fakta yang menarik adalah sekarang saya jarang banget bikin copywriting untuk perusahaan saya sendiri. Kenapa? Karena itu too technical. Saya paham tentang cara bikin konten, saya paham tentang bikin copywriting, cara ngiklan, cara bikin funnel, autoresponder dan segala macam. Paham, cuman saya gak mau melakukan itu. Kenapa? Too technical. Nah maka kalau Anda pengen fokus membangun kekayaan yang super luar biasa besar, luar biasa dahsyat, fokusnya pada strateginya. Dan strategi ini kawan-kawan seakan-akan kita kerja cuma sejam, 2 jam, 3 jam dalam meeting kita gitu kan. Tapi efeknya berkali-kali lipat. Saya dalam sebulan hanya melakukan aktivitas meeting mungkin hanya dalam 1 kali untuk brand saya, 1 brand. Tapi dalam 1 meeting itu 3, 4, sampai 5 jam itu untuk 1 bulan eksekusi.
untuk teknisnya. Dan saya tidak melakukan aktivitas teknis kayak misalkan jaga kasir, ngecek komen, ngecek iklan, itu teknikal, itu biar dilakukan sama tim-tim saya. Dan ini pilihan hidup. Dan ini mentalitas. Kalau Anda pengen ngikutin apa yang saya lakukan dan juga orang-orang kayak luar biasa lakukan, maka fokusnya ke strategi, bukan ke teknis. Saya sering membagikan ilmu ini dalam YouTube. Sama ketika Anda nonton video sekarang, ini strategi kawan-kawan. Beberapa di antara mereka yang komen gitu kan, ini mah apa nih ilmunya biasa ngawang-ngawang gitu kan. Karena Anda levelnya berpikirnya masih di ranah teknis. Saya menjelaskan tentang affiliate marketing, Kang gimana cara ngambil link, Kang gimana cara promosinya, bikin landing page tuh teknikal, yang kayak gitu ngulik aja sendiri. Atau cari mentor lain yang ngebahas tentang teknis, saya ngebahasnya strateginya. Dan itulah yang membuat saya alhamdulillah kawan-kawan menang 30 kontes affiliate. Saya berpikir strategis bukan teknis. Yang keempat, Anda perlu bangun super team, bukan jadi Superman. Gak bisa Anda kaya sendirian. Ya, Anda perlu punya tim yang kokoh, yang luar biasa mensupport Anda. Hari ini saya punya tim luar biasa dahsyat. Di setiap brand saya bangun timnya. Bahkan di holding saya sendiri, di DP Management itu punya timnya. Ya. Bayangkan, di setiap bisnis itu ada tim masing-masing. Di saya pribadi itu ada tim. Dan saya rela berbagi lebih banyak kepada mereka. Kenapa? Karena saya punya prinsip. Divide to multiply, membagikan untuk melipat gandakan. Ketika saya membagikan bonus, komisi ataupun kayak semacam insentif saya kepada tim saya, mereka bekerja lebih ekstra, mereka bekerja lebih semangat, lebih loyal gitu kan. Gak jadi masalah, kita berbagi manfaat buat mereka, tapi kita makin tumbuh luar biasa. Baik di antara kita pelit, gitu ya, ada duit 10 juta nih, ada duit 10 juta nih misalkan nih mama gitu ya. Ah udahlah biar buat gua aja, nanti mending itu dikerjain sama saya gitu. Lah, kalau saya dikasih duit 10 juta, saya mending bagi ke 3 karyawan. Ya 3 juta, 3 juta, 3 juta gaji misalkan. Ya, 1 juta saya save. 3 jutanya kali 3 rekrut orang lain gitu. Karena itulah mindsetnya. Kenapa sekarang saya punya perusahaan banyak? Karena tadi poinnya saya melipat gandakan itu terus dalam investasi ke manusia. Rekrut orang, gak usah khawatir nanti gimana, tenang aja ya. Mereka berdoa untuk kita juga bertumbuh tim. Mereka juga nanti salah satu rezeki nafkahnya dari situ kan. Ini sekali lagi itu bertumbuh bersama. Nah, poin nomor 4 ini adalah bangunlah super team, bukan jadi Superman. Nah, poin yang nomor 5 yang terakhir adalah poin penting juga. Apa itu? Ketika Anda tidak paham ilmu tertentu, katakanlah saya nanya ke Anda sekarang, apakah Anda paham tentang ilmu Facebook Ads? Apakah Anda paham tentang ilmu TikTok Ads? Apakah Anda paham cara bikin landing page? Kalau Anda jawabannya tidak paham, maka jangan cari tahu caranya. Cari saja orang yang tahu caranya. Ini dia ya. Maka kuncinya adalah cari who-nya bukan how to-nya. Saat saya tidak paham ilmu tertentu, saya tidak akan mencari tahu ilmu tersebut. Saya akan mencari orangnya, siapa yang jago di ilmu tersebut. Lalu apa yang akan saya lakukan? Macam-macam. Akan saya hiring, ya, akan saya ajak kolaborasi atau partnership, gitu ya. Atau tadi saya akan percayakan pada agensi untuk ngurusin itu semua. Ini cara mainnya. Dan inilah yang cerdas kawan-kawan. Kita nggak ngelakuin semuanya sendirian. Belajar berjam-jam, berhari-hari belum tentu ngasilin. Maka sekali lagi, yuk jadi orang yang cerdas. Kalau Anda pengen kaya dengan cara cerdas, ikutin apa yang saya sampaikan barusan. Kebayang teman-teman? Kalau Anda suka dengan video ini, silakan Anda like postingan ataupun video ini. Kalau Anda punya request khusus tentang materi tertentu, komen aja. Dan pastinya adalah subscribe dulu supaya Anda dapat notifikasi setiap kali saya ngupload videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.